ayatul lahumul lailu, dan adapun dan yaitu tanda-tanda kebesaran Allah lahum bagi penduduk Mekah, al-lailu yaitu malam hari, naslahu minhun nahara kami melepaskan daripada malam akan siang, fa idzahum muzlimun maka tiba-tiba mereka itu kegelapan, ayyadullu ala qudratina wa wahdaniyatina annahu nanzi'ul yawma minal lail, yakni menunjukkan atas kekuasaan kami dan keesaan kami, anna oleh bahwasanya kami, nanzi'u yaitu mencabut oleh kami, al-yawma akan siang hari, minal laili daripada malam, fahum dakhiluna fi dhulmati maka adapun mereka dakhiluna yaitu masuk fi dhulmati pada kegelapan. Ente B bukan bagian ente kagak ngerti sama begini mah, jangan jangan, nggak apa-apa, ini kurang bagus bang, nggak seperti biasanya. Nah, iya. Nah, ini. Enggak apa-apa. Enggak seperti biasanya nih. Wa ayatul lahumul lailu. Ini bagus nih. Wa ayatul lahumul lailu, dan yaitu tanda-tanda kebesaran Allah lahum bagi manusia, al-lailu yaitu malam hari, naslahu minhun nahara naslahu melepaskan oleh kami daripada malam, an-nahara akan siang hari, fa idzahum muzlimun maka tiba-tiba mereka itu muzlimuna kegelapan, ayyadullu ala qudratina wa wahdaniyatina anna nanzi'ul yawma minal laili, yakni menunjukkan atas kekuasaan kami dan keesaan kami, anna oleh bahwasanya kami, nanzi'ul yawma yaitu melepas oleh kami akan siang, minal laili daripada malam, fahum dakhiluna fi dhulmati maka mereka itu yaitu masuk fi dhulmati pada kegelapan. Wa maknahu adapun maknanya, naslahu minhun nahara nadhhabu bin nahari kami hilangkan dengan siang. Berubah lagi nih ya, setelannya berubah lagi. Baik, oh tadi udah bagus tadi, kenapa berubah lagi nih? Tes, nih udah bagus nih, yang ini aja dah. Udah, yang ini aja nih. Udah, yang ini aja, udah nggak usah dirubah lagi. Oh nggak apa-apa, udah ini aja sama aja. Yang penting mau bagus aja. Udah jangan dirubah lagi. Enggak, ini ditarik, nggak apa-apa. Wa maknahu, nah ini bagus nih. Wa maknahu nadhhabu bin nahari, adapun maknanya naslahu minhun nahara, nadhhabu bin nahari yaitu kami hilangkan dengan siang, wa naji'u bil laili dan kami datangkan dengan malam hari, wa dzalika adapun yang demikian itu, wadzalika adapun yang demikian itu, annal asla hiya dzulmatu yaitu bahwasanya asalnya adalah gelap, wan nahara dakhilun alaiha adapun siang yaitu masuk atas gelap, fa idza gharubatis syamsu apabila telah terbenam oleh matahari, sulikhan naharu minal laili maka dilepas oleh siang dari malam, fatadharu dzulmatu maka nampaklah oleh gelap,
fa'ulima min hadza, maka diketahuilah dari ini ayat, annal laila aslun wan naharu far'un, bahwasanya malam adalah asal sedangkan siang yaitu cabangnya. Wallahu a'lam bissawab. Segini kita bedah. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pada malam hari ini, iya betul Pak, kurang dengar Pak ya? Iya baik, majuan aja. Ini berubah lagi nih, suara luar tapi ini bukan suara dalamnya, tapi nggak apa-apa. Ada dalam, ada luar ini. Pada malam hari ini kajian kita masih berbicara surat Yasin ayat ke-37, ayat 37. Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara, berfirman di dalam Al-Quran, wa ayatul lahumul lailu, di antara tanda-tanda kebesaran Allah adanya malam hari. Ini surat Yasin mengajak kita berfikir. Surat Yasin ini membimbing kita untuk mentelaah. Wa ayatul lahumul lail, malam itu saudara adalah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Kita dikasih nih malam, itu menunjukkan betapa Allah Maha Kuasa. Coba saudara kalau siang terus, enggak malam-malam, kerja enggak pulang-pulang, dicipulir mulu, orang kagak ada malam. Begitu, enak pada bos, enggak enak pada kita karyawan. Kalau malam terus, enak pada karyawan, enggak ketemu siang-siang, enggak masuk-masuk kerja. Jadi malam itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Malam hari, orang kalau pengen besar, malamnya kudu dijaga. Orang kalau pengen tinggi derajatnya, malamnya kudu diperhatikan. Orang kalau pengen luhur derajatnya, malam kudu betul-betul di ada yang otak-atik juga masih? Enggak. Ini berubah ini. Tes. Jangan. Tes. Biasanya juga enggak. Jadi saya mau dongeng. Mic tidak boleh ditaruh di mulut, jantungnya bermasalah. Enggak. Ininya berubah sononya. Betul. Nanti jadi standar mikrofon, kalau suara asli kedengaran sendiri berarti bagus. Kalau suara asli nggak kedengeran, ini contoh begini nih, halo begitu, itu jantung kita bakalan rusak. Iya. Kenapa orang banyak mati tuh muda? Jantungnya kena getaran ini. Diatur. Kenapa artis-artis sampai tua tuh Rhoma Irama? Settingannya. Iya. Biar enggak rusak. Jadi cukup kayak kemarin ini kan ngadat aja ini. Yang penting suara asli enggak hilang.
Jadi ada tata dan aturannya. Pegang mic ini ndak boleh nempel begini nih, nggak boleh, sama dokternya. Begitu diatur. Kalau enggak suara saya habis ngaji ini Isa nggak bisa ngajar, habis. Iya, jadi diatur. Ini bukan mau saya, bukan mau dokter. Ditata. Biasanya juga enggak, nih malam ini aja tuh udah bagus tuh, begitu. Jadi ada teknis, saya bagi ilmu dah. Jadi mikrofon itu berbeda kelas. Nih ngaji mic nih, bukan ngaji malam nih ya. Jadi getaran gelombang elektro ini akan memutuskan jaringan-jaringan urat pada jantung. Makanya ada orang yang kemudian jantungnya bermasalah padahal makan udah dijaga. Ini dari gelombang-gelombang begini bermasalah. Nah, kalau artis-artis dia nyanyi dari subuh ketemu subuh, enggak apa-apa. Kenapa? Gelombang elektro ininya nih, mikrofonnya tuh kalau kita dongengin sehari ini gitu 125 juta mic-nya doang, mic-nya begitu, mic-nya Roma Irama 200 juta mic-nya doang, mic-nya. Bukan kita nyalain masjid, bukan. Jadi kita nerima dengan masjid, tapi kita harus jaga kesehatan kita, begitu maksud kami. Gitu. Itu diatur. Jadi ngaji nih bukan kitab doang, ngaji ilmu mekanik juga kudu ngaji. Bahaya. Seperti listrik nih, kalau mau ngaji, kabel untuk menuju lampu itu segede apa udah ditata dan diatur. Kalau kabelnya kabel rambut kecil cepet putus dan boros di meteran. Boros karena dia kecil, berat jalannya. Itu diatur. Agama ini hebat, sempurna. Nih ngajarin guru kita nih biar pegang mic-nya, kasihan takut sakit. Jadi ilmu mikrofon, suara asli kudu kedengeran kuping sendiri. Harus begitu. Kalau suara asli kedengeran kuping sendiri itu cukup, begitu. Jadi begitu rumusnya, kata dokter jantung. Balik ke mengaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Malam. Kalau orang pengen besar, malamnya dijaga. Kalau orang pengen tinggi derajatnya, malamnya dijaga. Kalau orang pengen luhur kedudukannya, malamnya kudu diperhatikan. Sebab apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa ayatul lahumul lailu. Tanda kebesaran Allah bagi manusia itu adalah adanya malam hari. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu di saat beliau umur 40 tahun, malam hari, malam Senin 17 Ramadan di Goa Hiro, malam hari, bukan siang hari. Yang kedua, Nabi Musa alaihi salam mendapatkan kitab Taurat waktu di Gunung Sinai, Tur Sina, malam hari, bukan siang
hari. Isra Mi'raj yang begitu sangat istimewa buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjadi pada malam hari. Maka malam itu waktu yang luar biasa di dalam pandangan agama. Di dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha abdun mu'minun yas'alullaha subhanahu wa ta'ala khairan min amrid dunya wal akhirah illa a'tahu iyahu wa dzalika fi kulli lailah. Kata baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh di malam hari ada waktu istimewa. Di malam hari itu ada waktu yang luar biasa. Siapa orang berdoa bertepatan dengan waktu yang istimewa itu, meminta kepada Allah kebaikan apa saja dari urusan dunia maupun urusan akhirat, melainkan Allah bakal berikan yang dia minta kagak pakai lama. Dan itu setiap malam. Setiap malam itu ada waktu mustajab. Ada waktu yang sangat-sangat istimewa dalam agama. Makanya Al-Quran bilang wa ayatul lahumul lailu, bukan wa ayatul lahumun naharu, bukan. Tanda kebesaran Allah malam, bukan siang. Malam. Orang kalau pengen besar malam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala belum pernah mengangkat derajat orang menjadi tinggi makin dekat dengan Allah di siang hari. Enggak. Allah ngangkat orang jadi wali, jadi orang yang dicintai oleh Allah, enggak siang hari, selalu malam hari. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmudah. Maqaman mahmudah, derajat yang terpuji, bisa didapatnya malam hari. Malam tuh dari azan maghrib, dari terbenam matahari sampai terbit fajar, itulah namanya malam. Dari mulai maghrib sampai adzan subuh, ini malam. Dari antara ini ada waktu mustajab yang Allah rahasiakan, Allah jaga, Allah rahasiakan, yang oleh kebanyakan para sufi maghrib ada yang ngongselet kali Baya. Udah nggak ada orang kan? Oh nggak ada, oh nggak ada. Itu nggak bunyi ya? Nggak.
Nggak ada mic dalam. Ada, Bah? Teknisinya nggak ada ini. Baik, Bah? Nggak ada. Oh, beliau nggak datang. Tes. Jadi saudara-saudara sekalian, majuan aja dah, suara asli enakan. Majuan aja, majuan. Enggak apa-apa. Biar enggak terganggu dengan mic. Jadi saudara-saudara sekalian yang mulia, ini kan suara asli. Udah, nggak apa-apa suara asli aja, ditaruh aja. Hah? Ini suara asli aja nih, suara asli aja nggak apa-apa. Ininya ditaruh nih, nggak apa-apa. Kedengeran kok orang segini mencukup. Ininya minta izin, ditaruh aja, nggak apa-apa. Yang penting kedengeran. Nanti bisa dibetulin. Saudara-saudara sekalian, biar kita nggak putus lagi. Nyambungin ilmunya nanti hilang lagi. Besok-besok aja. Saudara-saudara sekalian, orang kalau pengen tinggi derajatnya malam. Agak kemarin aja, Bang. Iya, kemarin. Nggak apa-apa. Pokoknya nggak digigit dah. Biar kedengaran. Rugi saudara datang ke masjid nggak dapat ilmu begitu. Saudara-saudara sekalian, orang kalau pengen tinggi derajatnya di mata Allah, malamnya melek. Sebab satu di antara tanda kebesaran Allah malam. Nah ini cakep nih, biarin aja. Kita ngaji aja terus ya. Malam, sampai kata ulama, wa ma uqidat liwaliyin wilayatun illa fil lail. Tidak pernah Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang menjadi wali. Wali itu orang yang dicintai Allah, kecuali pengangkatannya malam, saudara. Enggak pernah siang. Selalu malam hari. Kenapa? Karena malam itu waktul uns, waktu berintim-intiman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita ini pengen tinggi derajatnya, maka malam harilah kita harus bangun. Oh baik.
Jadi ngeganggu, Pak. Ininya ngeliatin sono semuanya. Iya, jadi nggak boleh saya ngajar. Iya. Jadi ada ilmu tuh, makanya kenapa orang ceramah tuh kalau ada bocah lewat berhenti. Jadi semua orang otaknya enggak kembali pada ilmu, kepada yang lewat. Emang begitu. Lihat iklan-iklan di pinggir jalan itu, jangan tengok kiri, nengok. Dibilang jangan. Emang begitu alam bawah sadar itu. Dan kitanya yang disalahin sama agama. Jadi pengen ngaji ini barakah. Jadi wa ma uqidat liwaliyin wilayatun ila fillail. Tidak pernah seorang diangkat oleh Allah menjadi wali min awliyaillah kecuali pengangkatannya malam. Nggak usah gede-gede itunya, ehonya. Udah cukup lah, udah ditinggal aja. Iya, biar nggak berubah lagi. Iya, kalau ditungguin nanti berubah lagi. Ada jin ya jangan-jangan. Padahal jin tuh di Cipulir banyak. Merek Lea sama Levis ya. Udah Bang Zainal, siap. Malam hari sampai kata ulama man arada sofa ar-rabbaniyah fa'alaihi bil inkisari fil lail. Siapa orang yang pengen mendapatkan kejernihan Rabbani, jiwanya diisi oleh cahaya-cahaya banyak oleh Allah, maka lazimkan oleh dia malamnya melek. Sebetulnya Allah itu maha baik, cuman kadang kebaikannya itu halus, kurang terbaca oleh kita. Malam-malam kita pengen kencing, pengen kencing lagi, pengen kencing lagi. Itu karena saking halus, maka kemudian kita berpikiran negatif. Jangan-jangan ini gejala prostat. Jadi udah prostat aja yang dituduh. Padahal maksud Allah, kalau bahasa Betawinya, gue kasih tuh di hatinya dorongan pengen kencing, biar wudhu, biar sholat malamnya. Maksudnya Allah begitu. Cuman saking halusnya kita nggak paham. Parahnya itu ada orang malam pengen kencing, boro wudhu sholat, cebok kagak. Ini parah ini, kencing doang. Jadi kencing malam itu bukan gejala prostat, cubitan Allah biar kita kencing, habis kencing wudhu, habis wudhu sholat 2 rakaat biar tinggi derajatnya. Nggak ada orang pengen tinggi derajatnya malamnya ngorok mulu. Nggak ada ceritanya pengen tinggi derajatnya malamnya ngorok aja, nggak ada begitu. Tahadus bin ni'mah. Saya itu dari mulai SMP, ya pas di Jakarta aja rada menurun. Kalau mau jujur buat saya, tuh dari SMP malam gak pernah tidur. Tahunan nggak mau malam tidur, melek aja, baca Quran, baca kitab, sholat. Jangan malam terus melek, minimal 2 rakaat. Wis suratnya surat langganan, kuliah apal nggak? Kalau langganan mau di Cipulir biar kata di pojok, apal kita belok-beloknya, namanya juga wis 2 rakaat aja. Malam tuh melek. Kalau saudara nggak bisa karena besok pagi harus kerja, kayaknya malam sulit kita bangun, sebelum tidur
Sholatlah 4 rakaat sebelum tidur. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Udah bacaannya suratnya surat langganan. Apaan? Itu 4 rakaat aja tuh sebelum tidur. Kalau kita habis tidur namanya qiyamul lail juga. Nih ngaji nih saudara, namanya qiyamul lail. Nih biar kita paham kalimat qiyamul lail. Qiyamul lail itu artinya ibadah pada malam. Apa ibadahnya? Apa aja. Yang penting mau malamnya melek. Ini maghrib, antara maghrib sampai isya paling barkahnya waktu. Orang dulu saudara kerja bisa kita hitung sebentar. Kalau pakai bahasa Betawi kerjanya selagu-lagunya. Kerjanya orang dulu ke kebon itu udah sholat subuh, udah sholat isyraq, udah sholat duha, sarapan, baru jalan dah. Jam 7 berangkat ke kebon. Kan kira-kira Cipulir belakangnya dulunya sawah ya. Dulunya nih nggak ada kebon. Oh kebon. Tuh begitu. Pulang jam 4 itu udah pulang. Jadi nyampe rumah tengah 5 udah mandi, tengah 6 udah nongkrong di masjid. Artinya dia kerja berangkat sesudah matahari terbit, dia pulang sebelum terbenam. Masa kerja sebentar, dikit. 1, 2, sekolah enggak. Paling tinggi SR, sekolah rakyat, orang dulu. 3, anak kayak biji tasbih 33. Orang dulu anaknya banyak. Banyak banget orang-orang dulu. Ada 8, 10. Teman saya aja semalam ketemu, dia anak ke-20. Hidup muanya. Tuh, orang dulu banyak. Tapi kerja selagu-lagunya, sarjana bukan, sekolah kagak, kalau bahasa orang, anak banyak. Tapi anaknya bisa jadi sarjana. Kedua, mati bisa ninggalin warisan. Teman-teman kita di Betawi, rumah yang ditempatin tuh yang banyak adalah rumah. Bener nggak, Pak? Bener nggak? Iya. Kenapa? Kita bandingin sama kita. Kita kerja sebelum matahari terbit, udah keluar dari rumah. Belum terbit. Pulang, udah terbenam. Tuh, beda. Dia kerja sesudah terbit, kita berangkat sebelum terbit. Dia pulang sebelum terbenam, kita pulang sesudah terbenam. Istilahnya kerja berangkat pagi, pulang pagi. Begitu kita. Kita sarjana, minimal SMA, kita kantor ada, anak nggak banyak, paling 2. Mau nyekolahin bocah, bingung. Boro kita mau mikirin bagaimana ngasih warisan sama dia kayak baba kita, kagak keburu ke sono. Ada apa ini? Mereka ahlul barokah. Orang-orang dulu tuh barkah hidupnya. Sebab maghrib sampai isya enggak turun dari masjid. Enggak turun dari masjid kecuali sesudah sholat isya. Orang dulu kalau belum isya dia belum pulang dari masjid. Apa dia baca tasbih?
apa dia baca solawat, apa dia baca Quran, apa dia ngaji, apa dia baca istighfar, maghrib ampe isya waktu paling top markotopnya waktu barkah. Itu maghrib ampe isya. Sampai Abi Sulaiman Ad-Darani ditanya oleh muridnya Abil Hawari, guru, saya mau nanya, tinggian mana antara puasa Senin, Kamis, puasa gitu, puasa sunat maksudnya, dengan menghidupkan maghrib sampai isya enggak pulang dari masjid? Tinggian mana guru? Kata gurunya, tinggian dua-duanya, puasa juga, maghrib sampai isya kagak pulang dari masjid. Kata ini murid bilang, guru, enggak bisa digabung. Sebab kalau puasa habis maghrib mikirin buka, tapi kalau nggak puasa bisa makan jam 5. Jadi maghrib sampai isya enggak mikirin makan, mikirin makanan hati, zikir, taklim, baca Quran, istighfar, solawat, maghrib sampai isya, maghrib sampai isya. Tapi kalau puasa nggak bisa. Kalau milih salah satu guru, apakah saya ini puasa, apa saya maghrib sampai isya duduk di masjid, di musola? Kata gurunya bilang, andai kau puasa sunnah setahun penuh, puasa sunnah nggak berhenti tiap hari, ya di luar Ramadan tentu, setahun penuh puasa sunat, ama ente duduk dari maghrib sampai isya di masjid sekali, tuh ganjarannya enggak sama, separohnya aja enggak ada, separohnya. Ganjaran puasa setahun penuh, nih puasa nih setahun penuh, dari 2 Syawal, ntar berhenti lagi Idul Adha, berhenti hari tasyrik, puasa lagi sampai Sa'ban mentok. Itu namanya puasa sunat setahun penuh. Begitu. Bukan puasa sunat, Ramadan juga puasa sunat juga. Ini masalah namanya. Itu puasa setahun penuh. Itu ganjaran puasa setahun penuh dibandingin duduk dari maghrib sampai isya sekali. Separohnya kagak ada ganjarannya. Saking tingginya malam hari, namanya disebut ihya ma bainal isya'aini, menghidupkan malam antara maghrib dan isya dengan ibadah. Kan di tanah Betawi maghrib rame orang baca Quran zaman dulu. Maghrib tuh enggak ngapa-ngapa, TV aja enggak boleh disetel. Maghrib sampai isya, nyetel TV bisa dijewer, masih maghrib belum isya. Begitu orang dulu. Makanya berkah, anak banyak, bisa gedein bocah, bahkan mati bisa ninggalin kontrakan, ninggalin tanah, ninggalin kebun buat anak-anaknya. Kenapa? Mereka ahlul barokah. Karena maghrib sampai isya kita duduk aja di masjid, enggak apa-apa, mau baca solawat kek, mau baca tasbih kek, mau baca istighfar kek, terserah. Terserah. Maghrib sampai isya itu begitu. Mau taklim kek,
Yang penting maghrib sampai isya ada di langgar atau ada di masjid, di surau. Kalau ibarat perempuan di sejadahnya. Perempuan nih bini kita duduk aja. Kata kita, bulanan ini saya kasih bonus. Bonus artinya uang dapurnya kita tambah. Yang penting maghrib sampai isya jangan geser dari sejadah. Geser sesudah sholat isya. Saking apanya? Tingginya malam. Wa ayatul lahumul lailu. Satu di antara tanda kebesaran Allah malam. Jadi malam itu asal Islam tuh. Siang ngikut malam. Dirombak oleh barat, siang asal, malam ngikut. Nih kalau Islam malam. Nih bedug maghrib tadi, nih namanya nih ngaji kita, ngaji malam apa? Nih malam apa nih? Malam Kamis. Tuh. Nih malam dari bedug maghrib tadi, nih udah masuk Kamis. Siang ikut, ini namanya malam Kamis, besok pagi namanya siang Kamis. Jadi malam asal Islam. Malam Jumat, malam Minggu, enggak disebut sama dia Sabtu malam, enggak. Curang bab begitu mah. Sebab bab main-main, Islam dikerjain malam Minggu. Mestinya Sabtu malam. Kan biasa nyebutnya kayak begini nih, Rebo malam. Bener nggak? Kalau bahasa umum kita nyebutnya ini ya, ini kita ngaji ini ngaji Rebo malam. Ya kan? Rebo malam, Rabu malam. Gitu. Tapi kalau malam Minggu enggak disebut Sabtu malam. Malam Minggu, malam Mingguan yuk coba. Kalau udah menjurus ke sono ngikuti Islam. Emang kasihan kita orang ini. Jadi Islam tuh malam asal. Titik 0, jam 00 dalam Islam terbenam matahari. Itu jam 00. Jam 00 terbenam matahari. Itu jam 00 tuh. Jadi jam 7 tuh jam 1 namanya. Jam 7 tuh jam 1. Makanya dalam hadis nanti pagi begitu siang. Siang. Jadi waktu tuh enggak 24 jam, hanya 12. Itu juga 12, enggak 24, enggak. Tuh jam-jam tuh enggak sampai 24, 12 juga. Emang begitu cara baginya. Begitu 12, ntar pagi sama jam 6 tuh jam 00. Makanya dalam hadis Nabi kita sering dengar, siapa orang berangkat Jumat jam 1, jam pertama, akhirnya digantiin sama kiai begitu ngartiinnya biar nggak bingung, karena kita udah berubah pergeseran budaya. Siapa orang berangkat Jumat jam pertama, maka ganjarannya kayak orang ngorban onta. Siapa orang berangkat sholat Jumat jam kedua, maka sama dengan ngorban sapi. Siapa orang berangkat Jumatnya jam ketiga, padahal jam 3 maksudnya, itu kayak orang ngorban kambing. Siapa orang berangkat Jumat jam 4, kayak orang ngorban ayam. Siapa orang berangkat Jumat jam kelima, kayak orang ngorban burung emprit. Siapa orang berangkat jam ke-6,
kayak orang ngorban telur cicak. Tuh jam 1 tuh jam berapa? Oleh karena jam 6 pagi tuh jam 00, maka jam 1 tuh jam berapa? Jam 7. Begitu cara ngertiin hadisnya akhirnya. Karena berubah dari apa yang Nabi sebut. Bahasa kita ngertiinnya, siapa orang berangkat Jumatnya jam 7 pagi, mau sholat Jumat jam 7 pagi ke masjid nungguin sholat Jumat, tuh kayak orang ngorban unta. Kalau jam 7 cuman ribut sama merbot, lu mau ganti gua, begitu kata merbot. Jam 7 gitu. Udah pernah belum berangkat jam 7? Belum ya. Sama kayak kita juga, kalau di sini belum. Kalau di sini nih, kalau di Arab bisa, di sini nih bakal rada repot. Kalau berangkat jam 8 kayak orang ngorban sapi. Jam 8 semenit 2 menit. Kalau berangkat jam 9 kayak orang ngorban kambing. Kalau berangkat jam 10 kayak orang ngorban ayam. Kalau orang berangkat jam 11 kayak orang ngorban burung perit. Kalau berangkat jam 12 telur apa? Jadi kita nih ganjarannya telur apa ini? Ganjarannya kalau Jumat telur cicak ya, kecil loh. Itu malam saudara, ganjarannya besar. Jadi zaman dulu ada Utbatul Ghulam, kita bandingin. Kita enggak, bagian yang dia lakukannya kita enggak usah ikuti, takut berat. Orang dulu ada namanya Utbatul Ghulam. Itu pagi-pagi saudara, subuh. Jadi subuh jam 4:30 nangis, apa bahasa Betawinya, gegeroan, nangis teriak-teriak. Jam 4:30 subuh nangis. Sampai saudara-saudaranya bilang, adakah anda kemalingan malam? Enggak. Adakah sesuatu yang diambil orang? Enggak ada. Tapi kenapa anda nangis kayak begini? Dia enggak jawab, dia nanya sama pembantunya, ada berapa beras di gudang? Dia jawab oleh pembantunya, ada 8 ton. 8 ton. Karena dia dagang beras di gudang gitu. Dijawab sama dia, tolong tuh beras semuanya jangan disisain, dibagi sama fakir miskin, buat menebus kesalahan saya. Saya ini selama 40 tahun enggak pernah tinggal. Kalau malam bangun sholat, malam ini ketiduran, bangunnya adzan subuh. Gara-gara enggak tahajud semalam, ketiduran, dia pakai sodako 8 ton beras. Wis kita enggak usah kayak begitu ketinggian. Lagi juga enggak punya kalau 8 ton ya kan. Bisa rumah kita kejual. Kita mau bangun ya adzan subuh, boro sampai 8 ton mah. Sedih aja enggak tahajud kagak. Sedih. Ya Allah, saya enggak bisa bangun malam. Enggak ada kayak begitu, biasa aja. Malah bangun dia jam 7. Dia bilang aja sama dia punya bininya, "Ma, kopi aja dulu." Udah kopi. Ada yang model kayak begitu? Yang mana orangnya? Enggak ngaji. Masya Allah. Susah juga nasihatinnya, apa saya tutup aja ya? Itu begitu saudara. Jadi kata orang dulu, mundu arba'ina sanatan ma ghammani illa tulu'ul fajri.
Sejak 40 tahun yang lalu nggak ada yang membuat hidup saya jadi stres kecuali adzan subuh. Dengar bangun adzan subuh saya stres. Malam ini kagak qiyamul lail. Stres sama saya. Dengar adzan subuh. Enggak bangun tuh malamnya 40 tahun. Enggak perek 40 tahun. Kalau kita alhamdulillah 40 tahun enggak juga. Enggak. Bukan enggak perek. Enggak ya. Emang perek mulu. Kita nih. Ya Allah. Padahal di surat Yasin udah dibilang wa ayatun lahumul lail. Saudara kalau pengen subur malam, saya suka bagi baca salawat malam ya. Bulan ini sekian, bulan ini malam. Biar apa? Biar tinggi derajatnya. Biar tinggi. Saudara kalau pengen ketemu macam-macam dan pengen jiwa enggak terguncang dalam keadaan hidup kita ini, kondisi apa aja, saudara baca aja tuh sallallahu ala Muhammad. Ini mohon maaf saya ajarin. Angkanya tetap. Angkanya. Saudara berapa? 10.000. 10.000 tuh 2 jam itu. 10.000 tuh 2. Kalau sekali duduk. Paling cepat sejam setengah. 10.000. Begitu. Duduk aja malam. Tapi jangan putus. Setahun entar saudara ketemu sesuatu yang di luar nalar kita. Kalau nggak kuat mau sejam aja 5.000 malam duduk aja di sejadah, duduk entar ketemu macem-macem saudara, macem-macem. Jangan kita orang pengen tinggi derajatnya jadi nanem kagak pengen panen. Namanya orang apa? Hah? Orang apa? Nanem kagak pengen panen. Orang apa? Hah? Hah? Pengen panen tapi kagak nanem. Orang apa namanya? Gila. Gitu. Kenapa gila? Dia nanam kagak pengen panen. Kalau dia orang kagak miring, orang apa dia? Pengen tinggi derajatnya, malamnya orang melek, namanya orang gila. Kalau pingin tinggi derajat, malam melek. Jangan tidur mulu. Saudara males sholat. Ini saya ajarin. Saya malas dah sholat, dah malam bangun kencing, wudhu, sholat malas, enggak apa-apa. Karena qiyamul lail itu bukan sholat doang. Saudara baca Quran ke, tapi kudu jejak tuh jamnya diatur. Jangan selagu-lagunya. Ntar berubah maghrib, ntar berubah isya, ntar berubah ini. Namanya enggak jejak namanya. Namanya enggak jejak. Ada temen kita udah ajarin, yang wali-wali Allah ajarin, wis abis sholat 100 baca sallallahu ala Muhammad 100 biar subur. Ada temen kita bilang, saya mau guru 200 saja. Iya baik, 200 akhirnya dohor asar nggak baca, kan udah dohor. Ini kagak jejak namanya, kagak jejak. Nggak usah kita ikutin aja dosisnya, yang penting istiqomah, karena memang begitu aturan torekat. Ikuti aja begitu, biarin, tapi dikit, nanti lain urusannya. Itu begitu. Jadi kita waktunya tetap jangan geser, jangan geser. Habis sholat nih 100 terus saja, enggak geser-geser.
Jalanin aja. Lihat aja jalan kemudahan dan kesuburan dari Allah, biar nggak bingung. Ajarin bininya, anaknya, mantunya, cucunya, pokoknya habis sholat baca sallallahu ala Muhammad 100 kali, biar diberi kemudahan. Tapi kalau saudara merasa bingung hidupnya, lagi stres tinggi mikirin hidup, karena memang yang bikin pusing bukan pandemi, cicilan. Begitu ya. Saudara barangkali lagi puyeng mikirin yang kayak begitu, saudara 5.000 nggak boleh kurang sehari. Sallallahu Muhammad 5.000 itu 35 menit. Kalau dijalanin, saudara jangan dengar 5.000 banyak ya, belum dibaca udah banyak. Begitu. Itu yang repot. Duduk 35 menit 5.000. Udah begitu dah. Rumusnya. Begitu. Mungkin berbeda-beda karena kan terkait biar motor sama antara orang yang baru belajar sama yang udah mainnya di Mandalika kan lain ya. Iya kan? Motor sih sama. Begitu. Ya paling enggak 50 menit dah. Sampai sejam ya kan, sejam 5.000. Sallallahu ala 5.000. Waktunya jejak. Jam berapa saudara mau kerjain? Jam berapa? Diambil. Saya sih luasnya jam 10. Jam 10. Tiap orang bakal berbeda-beda. Saya mau luasnya jam 3, jam 3. Udah baca sallallahu Muhammad 5.000, ngomong aja sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya umatmu lagi puyeng nih Rasul. Ya Allah, ya Rasul, toko kagak maju-maju. Ada yang bisikin, kalau maju tabrak mobil, kan udah pinggir jalan. Begitu, pinggir jalan suruh maju, kemana lagi? Jadi ini enggak ningkat-ningkat usaha, minta diberi jalan, Allah kasih nanti. Beneran begitu. Enggak usah takut. Lo ngomong sama Rasul, lagi sholat aja disuruh sama Allah ngomong sama Rasul, assalamu alaika ayyuhan warah wabarakatuh. Kalau bahasa kitanya assalamualaikum Rasul, begitu bahasa kitanya itu. Assalamualaikum, salam untukmu orangnya ada. Kalau untukmu enggak syirik, enggak, dalam sholat aja disuruh sama Allah. Dalam sholat kita nggak usah takut. Nih kita baca 5.000, ngomong jangan berhenti 5.000. Emang begitu. Saya pengen teman-teman Assalam nih semuanya subur, semuanya enggak ngalamin kebingungan hidup, dan biar kita semua meninggal husnul khotimah. Ini yang penting. Jangan tinggal baca yang pendek saja, yang pendek sallallahu ala, udah gitu aja, nggak usah yang tinggi-tinggi. Ada teman kita namanya jamaah banyak, guru Muhammad 100 kecil dikit amat, ya udah buat ente sholawat nariyah 100 banyak. Ini bagaimana ini? Dikasih yang ini nggak mau, kasih yang ini banyak, maunya yang mana ini? Ini dia nanem kagak pengen orang gila. Kita jangan, kita kudu nanem dulu. Insya segini dulu dah ngaji kita. Semoga Allah beri kita semuanya keberkahan dunia dan akhirat. Amin. Al-Fatihah.